sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu kita membaca selawatnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita yang kita baca membawakan keberkahan bagi kita, sekaligus sebagai penyempurnaan dalam majelis kita. Seandainya dalam kekurangan dalam majelis kita, selawat bisa menyempurnakan dalam kesempurnaannya. Mudah-mudahan kita masih tetap menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisus sadisu wa salasuna fi bayani dimidunya wa zawaliha. Al-majlisu sadis wa salasuna. Majlis yang ke-36. Fi bayani dimidunya wa zawaliha, di dalam menerangkan nyacatnya, hinanya masalah perkara dunia dan kehancurannya dunia tersebut. Hilangnya dunia gitu ya. Suratul Kahfi, ayat Suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadarib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-manu wal banu zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Wadrib itu asli artinya itu memukul. Ya. Namanya fi'il amr. Wadrib kalau istilah tasrifannya itu pukullah gitu. Tapi ini tidak. Dalam Al-Qur'an itu katanya sinonim. Ya. Kalau ini wadrib, berilah perumpamaan. Kasihlah dia itu perumpamaan. Ya. Ya. Kasihlah dia perumpamaan. Berilah dia itu perumpamaan. Berilah dia lahum kepada mereka masalul hayati dunia, perumpamaan kehidupan dunia yang menyilaukan, yang menipu dayakan kita semuanya. Ya. Berilah dia perumpamaan orang-orang yang senantiasa hidupnya selalu dirundung masalah dunia, terus yang dikejar-kejar, ya, yang dikejar-kejar soal dunia, urusan dunia, akhiratnya ditinggalkan, akhiratnya dilupakan, ya. Orang yang urusan dunia terus itu biasanya takut mati. Ingat-ingat bahwa kehidupan kita itu bukan di dunia saja, tapi ada di alam lain, ada alam akhirat. Dunia itu tempat kita menanam suatu perbuatan, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Yang pastinya kita menanam suatu perbuatan baik. Entar kelak supaya nanti di akhirat dalam kita berbuat baik di dunia tersebut menjadikan cahaya bagi kita, menjadikan suatu naungan bagi kita. Manakala kita itu menghadapi teriknya matahari yang begitu menyengat di padang mahsyar tersebut. Atau boleh jadi amal dunia tersebut bisa memberikan pertolongan pada pertanyaan siksa kubur, yaitu mungkar dan nakir tersebut. Makanya katanya, ya, istilahnya kan, ya Muhammad, berilah umatmu mereka itu Muhammad. Masalah kehidupan dunia, apa sih kehidupan dunia? Seperti apa sih kehidupan dunia itu? Kok manusia itu banyak yang tertipu daya oleh mereka sehingga dia itu melupakan aku Muhammad, sehingga mereka itu hambaku itu melupakan aku Muhammad. Berikan dia kabar bagaimana itu kehidupan dunia itu. Kama inanzalnahu minas sama fa khatalata bihi nabatul ardi
fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ya. Jadi kehidupan dunia itu perumpamaannya itu seperti air hujan. Kamain anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang turun dari langit. Di sini diumpamakan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit. Ya. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Kemudian air hujan tersebut bercampur baur dengan biji-bijian yang ada di dunia, yang ada di bumi tersebut. Ya, tanah, apa bercampur baur. Itulah dunia. Menyilaukan, bercampur baur dengan hiruk pikuknya masalah dunia. Ya. Halal, haram, subhat dan lain sebagainya, campur baur. Ya, yang bisa memikatkan manusia-manusia yang tidak beriman tersebut. Toh yang beriman saja pun terpikat dengan masalah dunia, apalagi yang sama sekali tidak mengenal Allah atau tidak beriman. Ya, jauh hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang terhadap hambanya. Diberi peringatan berkali-kali. Ya, sekali, dua kali, bahkan puluhan kali, bahkan ratusan kali, bahkan ribuan kali, hingga sampai menjelang ajalnya pun diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hamba-hamba Allah taala itu dekat mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kau hambaku, ingat aku. Aku ingat kamu. Kalau kau ingat aku ingat kamu. Jangan lupakan aku. Sebenarnya Allah Ta'ala itu kasih sayangnya luar biasa. Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu banyak. Ya, begitu. Tapi hamba-hambanya itu. Jadi kehidupan dunia itu digambarkan di dalam surat Al-Kahfi itu seperti air hujan, seperti air turun dari langit, terus bercampur baur dengan tanah. Ya, lalu menumbuhkan semuanya fa'asbaha syiman tatruhu riyah. Ya, semuanya dengan air hujan tersebut semuanya, ya, tanah itu menjadi subur. Yang padi kering bisa jadi subur, tanah-tanah itu bisa subur. Ya, padi kering bisa hidup, mati itu hidup semuanya, banyak begituan semuanya lah. Ya, dikarenakan air hujan tersebut, jadi sangat menghiraukan, menyilaukan. Ya. Air hujan. Coba kita lihat kalau pegunungan itu kelihatan hijau, ranum. Luar biasa, sangat memikau. Sangat menyilaukan, sangat menipu daya oleh pandangan mata. Kita lihat pegunungan indah sekali ya. Kau tidak tahu dalamnya pergunungan begitu bagaimana. Kalau kita lihat dari jauh memang benar indah, nyaman, sejuk, kelihatannya cantik benar kita. Pemandangannya. Coba kau datangi ke sana. Banyak hutan-hutan yang begitu semak, ya, padas, batu-batuan yang terjal, bukit-bukit yang menjulang tinggi, ya. Penat kita dibuatnya menendaki sana itu. Capek, letih itu. Rupanya kehidupannya itu seperti itu. Dunia itu seperti itu. Kelihatannya nyaman, tenang, tentram dan lain sebagainya. Begitu kita cari, dibuat penat, dibuat susah, dibuat bingung. Itulah kehidupan. Seperti layaknya kita itu memandang suatu pandangan di sebuah pegunungan indah, sangat indah sekali. Manusia tidak ngerti, orang tidak tahu. Oh, gunung itu indah ya, banyak tanaman, banyak itu dan lain sebagainya. Kau coba datangi. Keindahan dunia, keindahan gunung itu menipu kita. Kau datang ke sana penat, letih, capek, ya dah. Bahkan kau bisa taruhan nyawa, jatuh ke jurang ya habis mati, dan lain sebagainya. Ya, disitulah perumpamaan dunia. Ya, banyak tumbuh-tumbuhan, biji-bijian tumbuh di permukaan bumi. Kemudian Allah Taala itu, ya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi kering dan yang diterbangkan oleh angin. Tadruriyah, yang diterbangkan oleh angin, yang kering tadi menjadi subur. Ya. Yang diterbangkan oleh angin tersebut biji-bijian terbang. Nah, tumbuh. Dipirai binatang, bunga apa saja yang makan biji-bijian itu kemana saja itu tumbuh. Yang tadinya tidak ada tanda-tanda suatu kehidupan. Begitu campur dengan air ada kehidupan tersebut. Itulah dunia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Ingatlah sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu muqtadiran, berkuasa. Ya. Berkuasa, apapun bisa dikehendaki. Kuasa Allah Ta'ala melebihi daripada kuasa-kuasa yang lainnya. Kuasa Allah Ta'ala itu lebih dari segalanya. Hambanya itu tidak sebadan. Laisa kamitsli syai'un, hamba-hamba Allah Ta'ala itu tidak sebadan dengan dia. Ya. Tidak sepadan, jadi tidak bisa dia disama-samakan dengan hamba Allah Ta'ala. Ya, kekuasaan Allah Ta'ala yang meliputi segalanya. Itu. Setelah itu apa? Di sini diungkapkan tersebut, diisyaratkan, diberitahu kepada kita. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-malu adapun harta benda. Ya, wal banuna dan anak pena, anak cucu. Itu zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus, adapun yang masih tinggal, masih tetap, itu as-salihatu, yaitu amal soleh yang masih menyertai kamu, yang bisa mensyafaati kamu, maksudnya bisa melindungi kamu dari siksa kubur, dari terik panasnya siksaan kubur tersebut, apa matahari yang ada di padang mahsyar. Itu amal soleh yang bisa menyertai kamu, itu amal soleh. Ya, dunia yang kau dapat bisa menjadikan sebuah amal soleh, menolong kamu seandainya kamu mampu bisa mengendalikan dunia sesuai dengan arahan syariat Islam. Dunia-dunia tersebut jangan kau tumpuk-tumpuk. Itu ada hak bagi fakir miskin. Ingat-ingat 8 hak anak asnaf tersebut, ada haknya di situ. Ya. Harta benda yang kita simpan, harta benda yang kita tumpuk-tumpuk, itu ada haknya 8 asnaf paling enggak. Minimal fakir miskin. Minimal fakir miskin. Kau berikan itu. Ya. Jangan kau kekang, jangan kau simpan. Ya. Berikan mereka. Ya. Terus khairun inda rabbika, amal soleh itu lebih bagus untukmu di sisi Tuhanmu. Sawaban wa khairun amala, akan mendapatkan pahala. Wa khairun amala, dan itu sebaik-baiknya perbuatan. Amal soleh yang bisa mengiringi kamu, yang bisa menyebabkan kamu itu selamat dari siksa kubur, bisa selamat dari akhirat, kehidupan akhirat, bisa selamat dari ancaman neraka, bisa selamat menuju Shirathul Mustaqim, masuk surga dengan selamat, ya gara-gara amal soleh itu. Ya, amal soleh. Kamu dikasih dunia, kamu tidak bisa mengendalikan, artinya kamu tidak bisa mentasarufkan atau menginfakkan, menggunakan duniamu, harta bendamu dengan yang baik, maka tidak akan membawakan suatu manfaat.
La yanfa'u malun wala banun. Ya. Harta bendamu, ya dah. Anakmu tidak akan bisa membawakan manfaat. Artinya harta bendamu yang kau tumpuk-tumpuk banyak, anak cucumu yang kau idam-idamkannya, yang kau bangga-banggakan, ternyata tidak bisa menolong ya dari dosamu, tidak bisa menolong dari siksa kubur, tidak bisa menolong dari siksa neraka. Ya. Jadi di situ. Dan amal baik itu lebih bagus untukmu. Yang itu bisa menyertai kamu semuanya. Ya. Di situ. Ini surat Al-Kahfi ayat 45 dan 46. Wal baqiyatu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ya. Jadi kalau kita itu masin terhadap dunia, masya Allah ya. Orang takut mati, biasanya orang yang pemasin itu takut mati. Mengikut dunia itu dibaratkan seperti itu, campur baru menggiurkan, dibuat penat kita, dibuat capek kita, dibuat frustasi kita, dibuat apa saja oleh masalah dunia. Orang yang cerdas itu mengesampingkan masalah dunia, walaupun sebenarnya manusia itu butuh masalah dunia, tapi bukan berarti dunia itu sebagai tujuan hidup, tapi alat transport, ya, alat kesempatan untuk kita berbuat baik kepada sesamanya, begitu, ya. Ini diingatkan oleh Allah Ta'ala. Muhammad, berilah dia itu contoh, berilah dia itu perumpamaan masalah kehidupan dunia, Muhammad. Istilahnya kan gitu. Supaya dia itu orang-orang muslim yang khususnya orang-orang yang beriman, supaya itu tidak teledor, supaya itu tidak lengah masalah itu. Ya. Terus innallaha, ya, itu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Ammar bin Yasir radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ini sekeluas dari masalah kehidupan dunia tersebut tadi, ya. Li'anna sahibaha yanalu biha fil akhirati, karena sesungguhnya amal soleh itu menjadi sahibnya, ya. Orang yang beramal soleh itu akan mendapatkan kebaikannya di akhirat tersebut. Makana yu'ammalu biha fid dunya, selagi apa yang mereka amalkan, selagi apa yang mereka perbuat di alam dunia tersebut, nanti di akhirat dia akan membawa kebaikan. Kita menanam, pasti kita akan menuai. Apapun yang kita tanam di dunia ini, maka kita di akhirat akan menuainya, akan memanennya. Kalau kita itu menanam kejahatan, ya dunia di akhirat akan menanam keburukannya, akan menanam keburukannya, akan menanam siksanya, ya akan memanen siksanya. Kalau kita itu di dunianya baik, ya akan memanen kebaikannya, pahalanya. Kita nanti tampak, ya, kita nanti ditampakkan oleh Allah Ta'ala, ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apapun bentuknya amal kebajikan, secuil apapun, ya, akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kau melihat benar-benar, ya, kau melihat benar-benar, ainul yakin, benar-benar melihatnya dengan mata kepalamu. Kebaikan-kebaikan yang kau tadinya kita itu lupa, rupanya iya benar melihatnya. Dan keburukan apapun sesuai yang kamu itu lupa di dunia, di sana ditampakkan nanti di videonya. Ya, seperti di situ. Nah, kita itu melihat apa TV itu, orang TV itu dalam TV tidak melihat kita. Kita melihat dalam TV orang berbuat gini, kita ngerti bajingannya itu kayak gitu. Misalnya itu pencurinya nyata.
Tapi pencuri tidak melihat kita. Kita itu melihat CCTV, pencuri tidak melihat kita. Tapi kita melihat orang mencuri itu dari CCTV, dari TV tersebut. Itulah akhirat, gambaran akhirat kita itu. Jadi sebenarnya sudah digambarkan, cuma manusianya kurang i'tibar, mengambil setelah orang Jawa itu tepok tulodo, mengambil pelajaran, dibutakan oleh masalah dunia terus ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an wa Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala khalaqa malakan wa ata'u sam'al khalaiqi kulliha wa huwa qa'imun ala qabri ilayya yaumaddin ya fama min ahadin bin ummati yusalli alayya illa samahu wa bismihi wasmihi abihi wa qala ya Muhammad inna fulana bani fulan ini yusalli alaika. Masyaallah, ini gambaran kita itu ya, bersolawat atas Nabi ini. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur. Siapa Allah Ta'ala khalaqa itu sudah menciptakan, siapa Allah malakan malaikat wa atahu, dan Allah Ta'ala memberikan malaikat itu sam'al khalaiki, yang bisa mendengarkan semuanya, mendengarkan gerak-geriknya, hiruk pikuknya, suaranya, semuanya para makhluk kuliah, makhluk sealam dunia ini. Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu diberi pendengaran, diberi kuping yang bisa ya mendengarkan semuanya, hiruk pikuknya hamba-hamba Allah Ta'ala yang hidup di dunia ini. Si A, si B, si C, si D, semuanya mendengar semuanya malaikat tuh seperti ya. Wa huwa qaimun alayya ala qabrihi. Dan malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri menjaga di atas kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat, Allah Ta'ala menciptakan malaikat, diberi pendengarannya, diberi pendengaran, dia tersebut bisa mendengarkan semuanya, suara-suara yang terdapat, yang dikeluarkan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala di alam dunia tersebut ya. Ditaruhkan malaikat tersebut berdiri di atas kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Fama min ahadin, maka dari siapa, barang siapa, fama perkara min ahadin dari umat Muhammad, min ahadin dari kita semuanya, min ummati Muhammadin dari umat Muhammad, yusolli yang membaca salawat alaiya atasku, illa sammahu bismihi, kecuali namanya itu akan tercatat, akan didengar, wasmi abi'i, dan nama bapaknya. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Malaikat itu penjaga kuburnya Nabi Muhammad itu mendengar. Kita semuanya itu yang di sini Masjid Imam Bahlul Khairat banyak orang membaca sholawat. Nama bapaknya itu dicatat, nama kita, nama bapak kita dicatat, orang tua kita dicatat, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kata malaikat. Ya. Waqala ya Muhammad, waqala, dan berkata siapa malaikat? Ya Muhammad, Muhammad, inna fulan nabni fulan yusolli alaika. Fulan bin fulan ini Muhammad membaca sholawat untukmu. Disampaikan. Fulan bin fulan ini membaca sholawat Muhammad untukmu. Sholawat ini nanti langsung diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbang. Gitu diaturkan tersebut, ya dah. Allah Ta'ala memberikan rahmat 10 kali lipat kebajikan. Siapa yang membacakan sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala membacakan sholawat 10 kali. Sholawat dari Allah Ta'ala menjadikan suatu rahmat bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam yang membacakan sholawat tersebut. Ya, dibacakan. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan. Ini dikasih ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi apalagi hari Jumat suruh memperbanyak sholawat lah. Hari Jumat memperbaca banyak cerita-cerita masalah sholawat. Kalau kita itu cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu membaca sholawat. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umat akhir zaman yang sangat dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan para sahabat-sahabatnya terdahulu yang hidupnya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya tersebut. Umat akhir zaman itu sangat dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Umat akhir zaman tersebut tidak pernah melihat mukjizatnya Rasulullah, tidak pernah mendengar turunnya Al-Quran, tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana wujudnya yang asli tersebut. Kita kan hanya beriman mendengar hadis-hadis dan Al-Qurannya saja. Tapi kok kita itu masih beriman, senang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu membacakan sholawat. Inilah umat yang didambakan Rasulullah, yang diharapkan, yang ingin sekali yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjumpa. Masya Allah, umat akhir zaman itu. Pernah tidak kita melihat mukjizat Rasulullah? Turunnya Al-Quran pernah tidak? Ya? Pernah? Tidak pernah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup 15 abad yang lalu. Ya tidak? Kita itu umat akhir zaman. Pernah enggak kita itu mendengar aja kelenting istilahnya turunnya Al-Quran ini gini-gini. Bacaan Rasulullah begini, baik di mana saja. Enggak pernah kita, tapi kita masih menjaga keimanan kita, percaya. Enggak melihat wujudnya, enggak melihat rupanya, enggak melihat mendengar suaranya, enggak menyaksikan mukjizat-mukjizatnya, tapi kita masih tetap beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah umat yang didambakan, yang dirindukan, sangat dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita itu jangan masin kalau membaca sholawat tuh. Banyak-banyakkan baca sholawat. Ya, banyak-banyakkan kita baca sholawat. Lebih-lebih itu apa? Lebih-lebih hari Jumat. Tidak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ini atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu baca banyak-banyak tidak apa. Banyak-banyak kan. Ya, membawakan akan didengar oleh malaikat, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat oleh Allah Taala balas 10 kali lipat. Ya, mudah-mudahan kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu membaca sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Ya, itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, dunia akhirat kita. Selalu dunia akhirat kita selalu Allah Ta'ala lindungi, selamatkan kita dari berbagai macam huru haranya, masalahnya. Ada masalah, mudah-mudahan yang hadir tersebut diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari masalah apapun, dibukakan pintu keluarnya, ya, supaya mudah kita menghadapi masalah-masalah dunia kita. Ya, murahkan rezeki, berkahkan, ya, diberkahkan, dipanjangkan umur, berkah untuk ibadah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'in amma wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina wal masyayikh alaihi ikhwanina wa lima'alina jami'il muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyat wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah.
wa aita min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sa'iril badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina anin nas. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadid al mihanal fitana al amratas ma la yada fawqa ghairuk. Allahumma akshifna minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadid al mihanal fitana al amratas ma la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabulal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi barik wasallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum.